dipersembahkan oleh Penajam Pasir Utara, sebuah kawasan cantik di Kalimantan Timur yang memiliki banyak sekali tradisi dan budaya yang sayang untuk dilewati. Hai pemirsa, jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya dan tim Indonesia berada di Penajam Pasir Utara. Wah, ini apa nih? Pasir. Ronggeng Pasir. Pasir. Nah, Ronggeng Pasir sendiri itu tari penyambutan kalau hari ini. Ya, dulu dia untuk tari ritual, kesuburan, kemudian persembahan. Nah, hari ini sudah bergeser menjadi tari penyambutan untuk tamu-tamu. Ronggeng Pasir sendiri itu ada 10 ragam. 10 ragam karena? Ya, sesuai irama. Jadi irama. Beda irama, beda gerak. Gitu. Menarik sekali pemirsa, ada 10 gerakan, 10 irama itu berdasarkan itu ada jenis-jenisnya sendiri gitu. Iya, jadi 10 ragam, beda irama, beda gerak. Gimana tuh kreativitas beda-beda ini seperti apa tuh? Dari lagu syair yang dilantunkan. Ada batu sopang, itu yang paling lama, batu sopang yang paling klasik. Kemudian ada tirik, angin barat, dan ada beberapa lainnya. Semuanya memang mungkin koreografi itu terjadi karena fenomena alam, keadaan yang terjadi di masyarakat sini, akhirnya jadi kreativitas itu ya. Iya, jadi kalau bercerita dulu, musiknya itu sebenarnya perkusi. Perkusi semua ya, semacam alat pukul semua ya. Seperti gamelan kalau di Jawa gitu. Jadi ada akulturasinya dari gambus itu, ada percampurannya ya. Kita jadi penasaran, sebenarnya Penajam itu seberapa luas, lalu ada berapa sukunya kah, apakah karena gunung-gunungnya kah, apa karena aliran sungainya? Suku Pasir sendiri, pertama kita suku Pasir dulu, ya. Suku Pasir itu terbagi atas 3 wilayah, ulayat, adat atau kesultanan dulunya. Jadi ada di tanah induk, di tanah Kesultanan Sadurengas. Sadurengas ya? Iya, Sadurengas itu di tanah Pasir. Kemudian di Penajam Pasir Utara sendiri. Di sini ya? Iya, kemudian ada di wilayah Balikpapan. Ya. Mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa, apa kira-kira hal yang unsur yang menarik yang ada di Penajam yang mungkin tidak ada di tempat lain? Di Penajam Pasir Utara hari ini kita sudah tidak hanya 1-2 suku saja. Tapi hampir menjadi miniatur Indonesia juga. Iya. Orang Jawa juga banyak. Wow. Dan saya bersahabat dengan mereka semua. Wah, luar biasa inilah namanya bentuknya Indonesia ya, di sini ya, di Penajam. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Suparjo. Nah, Pak Parjo, kita sekarang ada di Mangrove Penajam. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Parjo tentang Mangrove Penajam ini. Ya, lokasi Mangrove Penajam ini ada kurang lebih 300 hektar, di mana di sisinya banyak terdapat habitat-habitat yang masih terlindungi, seperti bekantang, burung-burung nuri, dan bekantang ini bisa terlihat sekitar jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah, yang menarik adalah di sini kan kayaknya mangrove-nya ada berbagai macam tuh, ada berbeda-beda. Ada berapa jenis tuh? Di Mangrove Penajam ini ada beberapa jenis, diantaranya itu ada mangrove pidada, ada perpa, ada bakau. Kelihatan ada beragam ya. Nah, yang selama ini jumlah wisatawan yang hadir ke mangrove ini sudah cukup banyak atau berapa kira-kira? Jumlah wisata yang ada yang kunjungan, baik wisatawan maupun wisata mancanegara, kalau setiap tahunnya itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000. Iya. Dari jumlah tersebut tentunya kalau kita kembangkan lagi di tahun-tahun akan datang akan bisa lebih banyak lagi ya. Kira-kira apa saja sih kelemahan yang ada di sini yang mungkin harus dibenahi? Kelemahannya dari sisi infrastrukturnya sendiri, jembatannya masih kurang panjang, Pak. Karena masih bisa dicapai lagi ya? Iya, ada sekitar 480 meter yang untuk pembangunan tahap pertama. Yang tahap kedua akan dilanjut mungkin sekitar 800-an atau 1.000. Oh, jadi lebih luas lagi, lebih panjang lagi, daerah cakupan untuk kita berjalannya lebih banyak lagi ya. Nah, Pak Parjo, kalau misalnya mangrove ini sendiri, pemanfaatannya di sini digunakan sebagai apa saja sih? Nah, kalau di kami di Pokdarus itu ada di bawah naungan Pokdarus itu bisa dimanfaatkan itu buah mangrove jadi bahan olahan. Itu cara kerjanya gimana ini? Dibuat seperti apa? Dikeringkan kah atau? Ya, memetik buah api-api itu jenis bakaunya api-api. Kalau kita keringkan itu dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Baru kita tumbuk itu buah api-api, jadikan tepung.
Nah, dari bahan tepung itu bisa kita buat semacam kayak buah bolu, kue bolu, cimi-cimi. Oh, jadi cimi-cimi pun membuatnya Iya. hampir sama dengan bolu. Iya. Jadi setelah dikeringkan jadi tepung, Jadi baru tepung. dibuat. Iya. Ada bentuknya yang kadang jadi kerupuk Iya. atau jadi bolu. Ada proses. Ada prosesnya ya. Tapi ada satu nih yang menarik saya nih, Pak Parjo, yaitu tempat penangkaran rusa. Katanya ada di Penajam kan? Iya, Pak. Di Saya mau api-api. lihat, mau di api-api. Iya, api-api. Saya mau lihat ke sana ya. Iya, Pak. Mari pemirsa. Ya. Assalamualaikum Pak Jumaidi. Waalaikumsalam. Wah, ini sekarang lagi ngasih makan rusanya ya. Iya, Pak. Biasanya jam berapa aja tuh makannya? Biasanya kalau pagi jam 8. Jam 8. Kalau sore itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an, jam 8, jam 2, selalu Iya. bolak-balik itu. Iya. Ini jadi penangkaran rusa karena memang katanya dulunya memang banyak habitat. Di sini adalah habitat memang rusa-rusa yang jalan ke sini ya. Dulunya ada kayak semacam program dari gubernur. Jadi hampir 1 tahun itu perburuan liar, Pak. Semua, ya? 5.000 ekor. Iya, di Kaltim. Di Kaltim setahun. Jadi Iya. akhirnya Makanya dibuatkan penangkaran. penangkaran ini. Iya. Kalau dari fungsi penangkaran ini selain memang ya untuk menjaga kelestarian dari satwa langka seperti rusa yang bertanduk seperti ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari pemerintah Provinsi Kaltim atau juga memang ada tujuan-tujuan khusus lainnya? Pertama sih budidaya. Hmm. Tujuannya budidaya agar tidak tidak punah. punah. Nah, yang kedua sekarang bisa dimanfaatkan dari hasil rusa itu sendiri. Jadi kayak semacam sumber PAD, pendapatan daerah. Pendapatan daerah ya. Jadi tempat-tempat wisata juga ya, Iya, untuk orang wisata untuk juga. datang ke sini. Kan ada aturan untuk tidak boleh misalnya memotongnya atau ya. Tapi kan kalau misalnya didiamkan aja panjang itu libidonya kan makin besar. Iya, iya, iya. Yang saya tahu ya. Iya, iya. Terus biasanya suka berantem. Kalau berantem ntar kalau ada yang mati satu malah kita populasi berkurang. Iya, kalau Atau dipisahkan atau gimana caranya kayak gitu? biasanya pemotongan, Pak. Oh, Ada pemotongan. pemotongan tanduk tadi. Oh, Yang tua, iya. itu dibenarkan ya, dibolehkan. Yang penting tidak membunuh. Oh, tidak Iya, membunuh. yang membunuh. Kan tidak, Dan kalau dipotong itu nanti dia tumbuh lagi nggak? kalau dipotong yang tua, Hmm. dia tidak akan tumbuh lagi. Cuma nanti tinggal jatuh. Karena kan Ah. ada kayak siklusnya, ada waktunya. Ya. Oh. Tiap tahun jatuh, tiap jatuh. Tapi kalau yang muda dia akan tumbuh lagi. Iya, yang muda akan tumbuh. Akan tumbuh lagi. Dan saya dengar nih itu si tanduknya itu bisa jadi obat, benar nggak sih Pak? Iya, benar. Itu obat apa aja tuh manfaatnya? Kayak semacam ini, suplemen. Oh, suplemen Iya. ya, kayak vitamin Iya, ya vitamin. untuk kesehatan, Iya, benar. untuk menjaga stamina atau apa gitu Iya, ya. benar. Selama ini apakah itu dilakukan oleh penangkaran sendiri atau memang ada ya perusahaan farmasi atau yang membuat obat itu? Kita masih mengurus izinnya. Selain menjadi objek ekowisata, di Penajam Pasir Utara, tanaman mangrove ternyata juga bisa diolah menjadi makanan. Selanjutnya, melihat berbagai olahan gula aren yang menjadi bahan dasar kuliner khas Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bang Juri. Waalaikumsalam. Udah hampir jadi nih Bang. Iya. Ini sudah selesai. Kasih birak sini. Iya. Asik banget ya pemirsa masukinnya. Nah Juri, ini prosesnya dari pohon nira yang jantan tadi, Iya, iya. diiris-iris, lalu di cairannya dimasak, lalu jadi seperti ini tuh berapa lama? Kalau untuk proses ngerebusnya sih itu paling sekitar 3 sampai 4 jam sih biasanya. 3 jam, 4 jam. Iya. Terus sampai ini sebentar kalau ini ya? Iya, ini sudah nggak lama bisa diambil sudah nih. Oh, nggak lama Soalnya bisa. sudah kering kan? Iya, itu nanti ditutupin pakai apa? Apakah pakai kan ada yang kalau di Jawa ada yang pakai daun jagung, ada yang kalau di Penajam pakai apa biasanya? Kami di sini sih pakai daun Daun. dari sejenis rotan, cuman dia batangnya lebih besar. Oh, nah Sejenis pemirsa, daun rotan, tapi daun dia rotan lebih besar iya. ya.
Dan ini sekarang jadi semacam oleh-oleh khas dari Penajam Iya, ya. iya. Kalau dari ininya biasanya satu tengkup gitu harganya berapa kalau di sini rata-rata? Kalau di sini sih, kalau untuk sekarang karena harga lagi anjlok, biasanya sih paling murah itu 8.000. Kalau untuk harga standar rata-ratanya itu 10 sampai 12.000 sih biasanya. 10 sampai Satu. 12.000. Wah, tapi ini saya penasaran kan cara buatnya itu. Kalau saya mengingatkan nenek saya dulu suka jualan gula kacang. Jadi saya kenal betul nih sama gula merah ini yang dari Nira tadi. Tapi ingin tahu rasanya boleh nih. Boleh, boleh. Nah, Silakan. gimana cara ngambil gini aja ya kali ya pakai ini ya. Nah, pemirsa kayaknya nih bagus sekali bentuk gulanya sama itu. Coba ya. Pakai tangan kanan. Set. Lihat pemirsa. Bener-bener enak. Dipersembahkan oleh